Kenapa? Mungkin besok kalau saya sudah keluar dari bos itu, mungkin saya bisa mengembangkan usaha itu karena tidak ada bekal lagi. Alhamdulillah selama 6 bulan saya pindah lagi, yaitu ke Bondowoso 2 bulan, terus itu berhenti nganggur lagi, Pak. Nekat lagi saya keluar ke Surabaya, tidak ada tujuan, malah keluar sampai ke Madiun, ke Madiun, ke Babat itu, keliling lelang buana saya cari pekerjaan, tidak ada tujuan, tidak ada saudara. Niat satu cuma, saya harus cari pekerjaan. Kalau tidak dapat pekerjaan, sampai kapanpun saya tidak pulang, Pak. Itu niatan saya. Alhamdulillah 1 minggu di Madiun, di Nganjuk itu, keliling ke pasar-pasar, daftar saya ke lesian-lesian itu, mungkin butuh tenaga. Alhamdulillah saya ditolak, Pak, karena tenaganya masih ada katanya. Jadi kalau nambah lagi gajinya untuk gaji sampean, tidak ada uangnya, Mas ya. Oh iya, Pak, terima kasih gini ya. Alhamdulillah setelah 1 minggu saya pulang ke Surabaya. Nyampe di Surabaya saya duduk selama setengah hari, Pak. Niat saya tidak ada pulang ke sini sudah. Sampai kapanpun saya kalau tak dapat pekerjaan, saya tetap tidak akan pulang karena saya sudah pamitan dari sini ke sana itu mau bekerja. Jadi alhamdulillah sampai sore ada bapak-bapak itu setengah bayar mampir saya. Ya waktu itu nawari, termasuk nanya-nanya ke saya. Saya juga waktu itu juga curiga juga, Pak, karena saya kan pertama kali di Surabaya. Waktu itu nanya ke saya, Mas mau kemana? Mau ke rumahnya saudara, katanya saya, Pak. Jadi mau, kalau tidak ada tujuan, Mas, ayo ikut saya, katanya. Oh, mau kemana, Pak? Ya bekerja. Oh, bekerja dia apa, Pak? Ya kalau sampai mau bekerja, ayo ikut saya. Akhirnya waktu itu saya karena tidak ada tujuan, Pak, ikut saya. Alhamdulillah diajak, yaitu di Jalan Getonggoro. Di sanalah saya diturunkan dari bus, naik becak langsung ke tempat penampungan, Pak. Jadi saya itu dikena calon waktu itu di Bung Rasik, ditaruh di penampungan. Jadi selama di penampungan 1 hari, baru dijemput bos yang punya lesian di Getonggoro, Kue Tiomidan itu. Ya alhamdulillah, karena saya itu memang niat bekerja, niat mandiri, cari penghasilan sendiri, ya tetap saya jalani. Dari itu saya bekerja, pas dijemput orang Medan, saya dijemput di penampungan. Alhamdulillah, Pak, saya dijemput bekerja 2 bulan saya dapat gaji karena sudah dibawa calo ke penampungan itu. 2 bulan tidak dapat gaji, tetap saya bekerja. Penting saya dapat pekerjaan dulu, masalah gaji saya tidak dipikir dulu. Itu prinsip sudah saya, karena sudah niat dari sini pamitan bekerja. Kalau saya pulang, waduh, malu saya. Gini saya, Pak. Alhamdulillah saya pengalaman di Surabaya itu selama 3 tahun. Alhamdulillah saya punya banyak juga bekal di sana. Ya waktu masuk di sana itu tidak langsung enak. Saya nyuci piring, nyuci wajan, nyuci dandang itu, yang hitam-hitam saya cuci semua. Kalau di tempat masakan itu tanpa bos nyuruh ke saya bekerja. Karena saya jual badan saya untuk bekerja, bos saya bayar masakan ke saya. Itu prinsip saya udah. Alhamdulillah berjalan 3 tahun. Tapi pekerjaan itu ya banyak juga tantangannya, sampai saya di drop sama preman-preman Surabaya. Ada 20 orang itu, Bapak, nodong ke saya. Ya alhamdulillah itu pahit kita di pengalaman kita. Alhamdulillah saya ada niatan waktu itu di Surabaya pulang ke Bondowoso, karena kita sudah cukup lama juga ikut orang. Saya minta doa restu ke Ibu. Alhamdulillah saya pulang ke Bondowoso, Bapak, ada niatan buka sendiri, yaitu Sari Laut
Cakpur dulu waktu di Jalan RT Mata Dinata di depannya Safari Telur itu Pak, tahun 96. Alhamdulillah berjalan sampai 98. Saya beristri ini yang sekarang ini 98 beristri. Alhamdulillah dari situlah mulai kita hidup berdua sama istri. Proses lagi sudah 98 karena kena monitor. Jadi dari 96 sampai ke 98 itu kita masih lumayan sudah memasukkan dan ekonomi sudah enak. Jadi tidak pinjam sana sini, bisa ngelola modal itu yang ada itu udah bisa mencukupi. Waktu 98 kita menikah sampai ke 2000. Alhamdulillah Bapak. Jadi dari proses itu sudah modal sendiri sudah ada. Alhamdulillah sampai 2000 itu sak rombong-rombongnya habis Bapak terjual karena kena monitor. Ya, kena monitor. Alhamdulillah saya nguli lagi gajian 250.000. Saya tidak putus asa, masih ada istri ini sekarang. Tidak bohong ini. Ini sejarah kita memang. Iya. Jadi nguli lagi 250.000 selama 1 tahun. Anak saya baru umur 9 bulan. Yang pertama itu. Ya Alhamdulillah waktu itu pas saya punya kenalan orang Bandung. Orang Bandung itu jualan di sebelah saya juga di Sari Laut itu. Jadi kenalan tidak lama kemudian teman saya itu ternyata tidak kerasan di Bodoso Pak. Itu awalnya saya megang di roti bakar, hanya tidak kerasan dia pamit pulang, terus tempat itu diserahkan ke kita Pak, diserahkan ke kita, ya kita ngasih kerugian, ngasih ganti rugi. Jadi malah teman itu tidak mau Pak. Jadi saya paksakan waktu itu punya, karena teman saya punya bayi umur 3 bulanan, saya paksakan modal itu saya kasihkan 275. Kalau sampean tidak mau masuk ke uang ini, tolong ini kasihkan ke istri sampean buat batu susu anaknya sampean. Kalau sampean sudah tidak mau ke uang ini, tak gitu kan. Alhamdulillah diterima. Alhamdulillah sampai sekarang kita hubungan masih tetap sama teman saya itu masih lebih dari saudara sudah. Alhamdulillah. Jadi itulah perjuangan kita yang masuk ke roti bakar. Selama 9 tahun kita megang roti bakar. 9 tahun. Dari sanalah kita ada tumbuh pikiran lagi sampai tahun 2019 saya niatan karena ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di sini Pak, yang pengangguran kita ingin ngasih pekerjaan. Jadi ada niatan 2019, alhamdulillah bisa tercapai buka produksi di sini. Waktu itu masih jualan 4 rombong tahun 2011. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang ini sudah berjalan produksi itu sekitar 9 tahunan ya. Alhamdulillah sudah mencapai rombong bisa menyebar ke 4 kota yaitu Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang. Alhamdulillah sudah mencapai rombong itu 157 unit dan tenaga kerja termasuk yang di tenaga kerja yang di sana itu sudah mencapai 200 lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dari inilah sejarah kita dari awal sampai sekarang ini karena kita ingin membantu saudara-saudara kita, membantu tenaga yang dekat atau yang jauh untuk membantu perekonomian termasuk warga Dawan sini. Alhamdulillah bekal yang saya dapat ini mudah-mudahan bisa menambahkan ke adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bondowoso, mudah-mudahan bisa bermanfaat, berguna bagi kita semua. Jadi untuk bekal niatan kita buka usaha ini sepenting kita menguji mental dulu. Katanya orang Madura ngakui mental kerupuk, mun bisa ngakui sebisa kentat abli boleh. Jadi kita
banyak pengalaman di sana. Kita harus ada niatan yakin lillahi ta'ala, niat usaha ini amanah ibadah karena Allah, insya Allah sama Allah tetap diberi kemudahan, insya Allah, insya Allah. Jadi cukup ini mungkin yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada mas kakak saya yang mau menambahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Saiful Kurniawan, juga adik-adik mahasiswi Adakwa Bondowoso. Dari paparan adik Asmari tadi mungkin sangat tersentuh juga hati saya, Pak, mengingat keteguhan beliau. Dia berjuang mati-matian, istilahnya tidak akan jadi hiu kolam tapi jadi hiu lautan. Ini kunci ya. Kalau hiu kolam itu hanya dikasih aja sudah diam, tidak mau. Kadang dia tidak tahu apa itu makan apa tidak. Tapi kalau hiu kolam, sekarang gagal, berangkat lagi cari lagi. Surabaya, Jember, kan dekat bagi beliau. Jadi saya harapkan adik-adik sekalian, jadi kita jangan pantang menyerah terhadap apapun. Kita harus berjiwa besar sehingga permodalan kita bisa mengembangkan ke depan. Dari beliau adik Asmari lulusannya cuma SD, jadi adik-adiknya calon-calon pemimpin bangsa, calon pedagang-pedagang besar karena dengan intelektual yang adik-adik punyai. Mari kita jangan kalah ke adik Asmari. Ini jadi pajuan sampean ini lebih tinggi. Itu hanya harapan saya, jangan jadi hiu kolam, tapi jadilah hiu lautan. Mungkin ini titipan saya ya, sebagai bekal adik-adik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menggugah hati kita, juga semoga dapat bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, persingkat waktu, kami persilahkan 3 penanya. Mungkin dari mahasiswa ada yang kurang untuk difahami atau ada unek-unek monggo ditanyakan. Kami batasi dari PAI A, B, dan C sebagai perwakilan. Ya, dari PAI A terlebih dahulu. Monggo langsung maju 1. Sebutkan nama dan status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdullah Fakih, Tegal Pasir, Jambi Sari, Darussalam, utusan dari PAIA. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Saiful Kurniawan, pada Bapak Asmari juga. Di sini ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Doktor tadi, bahwa semua yang kita ketahui tentang entrepreneurship atau tata usaha hanya sekedar teori saja. Namun saya sangat bersyukur sekali beliau mempunyai inisiatif untuk mengajak kita untuk berkunjung kepada perusahaan-perusahaan, bertemu dengan pengusaha-pengusaha yang sukses, sehingga kita bisa lebih dekat melihat, lebih dekat tahu bagaimana jatuh bangun mereka dalam mengembangkan usahanya. Di sini yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Asmari khususnya, adakah suatu cobaan yang membuat Bapak hampir menyerah dalam mengembangkan usaha roti bakar Bandung Bondowoso ini? Dan mungkin juga bisa diberikan tips-tipsnya Pak untuk kita, khususnya bagi kita yang mau, artinya baru ingin mau memulai usaha. Mungkin diberikan tipsnya Pak, ya, supaya bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan setelah kita lulus nanti. Mungkin cuma itu dari saya, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Selanjutnya dari PAIB. Monggo ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yuvita dari perwakilan dari PAIB. Mungkin pertanyaan saya mewakili teman-teman ya Pak. Pertanyaan saya adalah bagaimana mungkin dari Bapak punya tips bagaimana menjadi entrepreneur yang awet. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan dari PAIC, monggo ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahratul Laila, saya perwakilan dari PAIC. Yang ingin saya tanyakan, dari tadi sekian banyak cerita dan kisah susah senangnya dari Pak Asmari. Yang ingin saya tanyakan, tadi Bapak kan seorang laki-laki, memiliki kebebasan, ruang dan waktu ya, dan tempat juga untuk mencari pengalaman. Terus bagaimana tipsnya bagi kami perempuan yang tidak terlalu memiliki kebebasan, tapi diri kami itu ingin memiliki jiwa-jiwa entrepreneur gitu, ingin menjadi seorang wirausaha. Bagaimana tipsnya bagi kami perempuan agar tidak menjadi tidak terbatas di dapur dan cek-cek saja gitu Pak. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Ternyata pertanyaan dari teman-teman semua penasaran masih sama Bapak Asmari. Yang pertama yaitu dari Saudara Fakih tentang apa mungkin ada suatu cobaan Bapak yang sehingga buat Bapak itu hampir menyerah dan tidak mau bangkit lagi, dan juga tips ketika baru mau memulai untuk berwirausaha. Monggo Bapak. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang luar biasa, yang sangat biasa, yang sangat banyak yang dialami kita. Alhamdulillah. Jadi kalau masalah ujian yang dari Allah, kita yang penting jangan kecil hati, jangan takut. Ndak pejabat pun mana, meskipun presiden, bupati, gubernur, bapak kiai pun mana, kalau sudah ujian itu pasti, kalau sudah nyampe ke waktunya pasti tersentuh ke kita semua. Tapi jangan kecil hati bahwa kita ada orang tua, bapak ibu kita, ada Tuhan kita, Allah kita. Kita mengalami banyak sekali ujian-ujian itu, banyak sekali, terutama untuk menyamakan pemikiran kita sama keluarga dulu. Kalau kita tidak ada kesamaan pemikiran kita sama istri kita, itu tidak akan selesai ujian itu. Kita harus ngasih sharing, saling curhat. Kalau waktu kita nganggur, sharing gimana caranya usaha ini sekiranya tidak bangkrut. Tua-tua kita yang mengalami dulu, yang mengalami kebangkrutan tahun 2000 sampai muli lagi itu saya sendiri. Jadi saya sering ngajak sharing, ngajak tukar pendapat sama istri. Ya kalau ujian, waduh macam-macam sudah. Sampai apa ya, cari menang gitu sudah. Dari istri saya juga. Tapi dari itu saya tak putus asa, karena dari disitulah pemasukan ke saya. Oh begini. Jadi tidak ada yang negatif.
kita ambil positifnya. Seperti tidak ada niatan jelek, tidak ada niatan untuk merongrong atau merugikan ke tetangga atau saudara kita. Kita kalau ada niatan membantu ke sesama, membantu atau saudara-saudara kita, tidak boleh gentar, tidak boleh takut, karena kita dilindungi oleh Allah. Pasti kita tetap diberi kemudahan. Jadi kalau masalah kita ini masih hidup ya, kalau lepas dari ujian tidak mungkin. Sekarang pun besok kita, kenapa tanpa diuji seperti adik-adik, tidak ada ujian, kan tidak ada tingkatan lagi ilmu itu kan ya. Mungkin di sana karena tidak ada ujian, mungkin tidak ada meningkat lagi pendidikan di sana. Sama seperti kita yang dialami langsung praktik seperti kita. Sepenting kita jangan kecil hati. Kalau kita ujian di keluarga itu biasa juga, sampai hampir saya kocar-kacir. Betul ini pengalaman saya. Mudah-mudahan cukup saya yang alami ke adik-adik ini, mudah-mudahan dilindungi, mudah-mudahan lebih baik lagi ke depan. Dan saya alhamdulillah mudah-mudahan ya bisa lebih baik juga ya Pak. Dan untuk tips-tips itu sepenting kita harus selalu sabar, harus kita berakhlak, tetap jangan melanggar dari ajaran-ajaran agama kita, larangan-larangan yang dari pemerintah. Sepenting kita niatan lillahi ta'ala, niatan menjalankan apapun yang kita pegang itu bawa amanah yang dari Allah, tidak bisa menyimpang dari sana. Karena kita hidup, kita bakalan mati. Sebelum mati kita berbuat sesuatu yang bermanfaat, yang berguna bagi yang lain. Itu tip yang ke depan. Ya mudah-mudahan mungkin yang tadi saya rampung semua karena hampir-hampir sama. Ya. Jadi untuk jungkir baliknya usaha itu biasa juga. Saya sampai pinjam modal ke sana ke sini, bukan modal pribadi Bapak, saya modal pinjam itu, pinjam dari kiri ke kanan ke bank itu, sampai sekarang pun kalau itu kan tetangga-tetangga yang sebagian sekilas melihat saya senang, nggak punya utang, itu yang cuma bisa berbicara. Tapi yang kita yang mengalami sampai sekarang, kalau ke bank itu tanggungan besar Pak. Tanpa niat seperti itu mungkin kita tidak bisa berkembang, tidak mempercepat untuk membantu saudara-saudara kita itu yang butuh pekerjaan. Karena kita mengadakan lahan bantuan rombong, jadi di sana dibantu hak pakai sebanyak 150 lebih, itu hak pakai semua. Sebagian lah 1-2 ada yang beli sendiri, ada itu yang punya modal Pak. Jadi mungkin cukup ini dah yang dari kami. Terima kasih. Ini sangat memberikan inspirasi sekali bagi kita. Mari kita beri aplaus untuk beliaunya. Ada pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang badai yang menggoyang pohon itu. Maka semakin tinggi pendidikan kalian, semakin banyak orang yang sirik dan membenci kalian. Semakin tinggi usaha kalian, semakin banyak yang ingin menghancurkan kalian. Tapi itu konsekuensi. Kalau tidak mau, jadilah rumput. Bagaimana rumput? Ya, tidak akan tinggi, tapi siap diinjak orang, dihina orang, ekoce orang, disepelekan orang, yare ebeki embi. Makanya rumput tetangga. Di rumput tetangga. Jadi filosofisnya itu, makanya betul, kalau sudah tidak ada ujian, maka tidak akan ada kehidupan.
Debun salah setong kiai comban mun terotek yudi gampang mate. Mun mate tak kira pada ujian nih kapal si orek. Ame gerpas coba mereka bukan akhir. Kemudian masalah yang cewek, apakah ada seorang cewek yang jadi entrepreneur sukses? Ada. Termasuk ponakan saya yang di Jogja itu apa namanya? Wujud. Nah itu apa namanya? Hanya online dan hanya berbasis online dan HP saja. Kalian itu HP-nya kan bagus-bagus kan? Iya maksudnya bagus, apa sih bagus? Nah itu hanya apa namanya bangun network online itu tiap hari dan sebagainya. Alhamdulillah omsetnya sekarang sudah tiap 1 bulan 100 juta. Bahkan Cak Yunus istrinya ibunya itu diajak umroh bahkan langsung ke Turki dan lain sebagainya. Ini masih mahasiswi loh ya, masih belum keluarga, masih mahasiswi. Jadi peluang untuk sukses tidak hanya kepada Pak Asmari, tetapi kepada kalian-kalian yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Asmari, Bapak Asmari bukan Asmara. Kalau Asmara itu kerjaan kalian. Kalau Asmari ini kerjanya pedagang roti, entrepreneur jadi sukses. Baik, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Selanjutnya langsung saja yaitu penyerahan cendramata dari kami sebagai kenang-kenangan untuk Bapak dan dosen pembimbing. Kepada Ketua Pelaksana kami mohon untuk memberikan cendramata. Mau dikasih sekarang ya pomnya ya? Ya? Saya lupain. Mungkin dari Bapak Saiful dulu. Pak kasih jadi Pak. Kurang tengah. Satu, dua. Sudah Pak. Terima kasih kepada Bapak Saiful Kurniawan. Selanjutnya monggo Bapak Asmari. Satu, dua. Sip. Udah. Baiklah, langsung saja yaitu acara penutup kita yang akan diakhiri dengan doa. Kepada Saudara Ahmadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Vina, ngibat ke atas 5 banyak pesen. 4. Iya. Simple biasa. Iya biasa semua. Bismillahirrahmanirrahim.